Assalamualaikum semua para trading dan bagaimana kabar kalian semua malam minggu ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 6 episode 2. Dan untuk cerita kali ini saya tidak akan membantu untuk mengingat episode sebelumnya karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya. Jadi untuk itu kita langsung saja ke ceritanya. Tapi ingat, tetap perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Everything is on schedule. No one will know its real purpose if you can get it done. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bastin yang ternyata sudah ada di New York di suatu motel dihubungi oleh wanita yang saya bisa konfirmasikan adalah Anna McMahon, seorang asisten jaksa agung Amerika Serikat dan sekaligus penasehat presiden Amerika Serikat saat ini, yang dimana untuk agenda politiknya yang belum bisa kita ketahui detailnya, Anna menyewa Bastin untuk menyusup ke gedung PBB yang akan terjadi hari ini. Dan itulah sebabnya Bastin mengganti wajahnya di episode sebelumnya ternyata hanya untuk kepentingan misi ini. Namun apakah yang akan dilakukannya di gedung PBB dan bagaimana dia masuk ke sana? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Only need you to recover the data, and no, I already told you I can't tell you why. Sementara untuk Agent Kim dan Jennifer setelah mendapatkan semua file tentang pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang dekat dari rumah Agent Kim dulu setelah terjadinya kebakaran di malam Agent Kim menembak ayah kandungnya sendiri, ternyata ada beberapa catatan medis yang telah dihapus yang mereka spekulasikan itu adalah file tentang Reddington KW. Dan akibat mengetahui itu, Jennifer menghubungi kenalannya bernama Buck yang kurang lebih kemampuannya sama dengan Aram dan meminta bantuan kenalannya itu untuk membantunya dalam mengembalikan catatan medis yang telah terhapus itu. Yang untuk saat ini Buck, kenalan Jennifer itu, akan membantunya dan akan menghubungi Jennifer jika berhasil melakukannya. Tapi di sini Jennifer mencoba bertanya kepada Agent Kim mengapa tidak meminta bantuan kepada rekan-rekannya saja yang ada di FBI, yang tentu saja itu akan lebih mudah dan cepat. Yang dimana pertanyaan itu dijawab Agent Kim dengan berkata bahwa mereka tidak boleh melakukan itu karena Agent Kim sangat yakin jika Agent Kim meminta bantuan FBI, Reddington akan mengetahuinya. Yang sudah pasti jika Reddington mengetahuinya, Reddington pasti akan mencegah semaksimal mungkin agar Agent Kim tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun yang jadi masalah untuk mereka saat ini adalah tiba-tiba ada yang mengetok pintu Agent Kim yang ternyata itu adalah Reddington dan Dembe, yang akhirnya Agent Kim yang tak ingin Reddington mengetahui apa yang dilakukannya membereskan semua hasil penyelidikannya dan menyembunyikan Jennifer di lemari Agent Kim, yang untungnya Reddington yang ingin memberikan informasi tentang Bastin tidak mengetahui bahwa Jennifer sedang bersembunyi di lemari Agent Kim. Dimana setelah mendapatkan informasi yang diberikan Reddington tentang Bastin Moore itu, Agent Kim pun menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa dari informasi yang didapatkan Reddington, Bastin menghubungi kenalan Reddington, seorang pedagang senjata yang dispekulasikan untuk kepentingan pekerjaan yang akan dilakukan Bastin. Dan saat ini Reddington dalam perjalanan menemui kenalannya itu dengan niat kenalannya dapat memberitahu detail mengapa Bastin menghubungi kenalan Reddington. Sementara dari petunjuk di episode sebelumnya, mereka mengetahui bahwa Bastin menuju New York yang baru saja dikonfirmasi oleh Donald bahwa dari rekaman CCTV Bastin sudah ada di New York. Ya, akhirnya Cooper yang mendengar itu pun memerintahkan Agent Kim dan Donald untuk pergi ke New York berharap dapat menghentikan Bastin yang mereka spekulasikan akan melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa manusia.
Rustler, Keene, get to New York. There's an assassin in the city and we need to find him. Sedangkan untuk Bastin itu sendiri, kita pun akhirnya mengetahui mengapa dia merubah wajahnya secara spesifik yang ternyata untuk misinya masuk ke gedung PBB yang ada di New York. Di mana rencananya Bastin akan berpura-pura sebagai pria ini yang diperintahkan duta besar Turki untuk membawa sebuah koper. Ya akhirnya setelah mengetahui protokol-protokol yang harus dilewatinya untuk masuk ke gedung PBB dan mendapatkan kode aksesnya, Bastin pun memasukkan pria ini ke dalam bagasi lalu membunuhnya dengan 2 kali tembakan. Wait, no. Sementara untuk Reddington, dia pun akhirnya tiba menemui kenalannya yang ternyata ada di Los Angeles, di mana selain pedagang senjata, kenalan Reddington juga memiliki bisnis perfilman. Di mana di sini Reddington pun menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu meminta informasi tentang Bastin yang menghubungi kenalan Reddington ini dan apa yang dipesan Bastin kepada kenalannya yang juga kawan baik Reddington ini. Di mana sebetulnya kawan Reddington ini biasanya tidak mengungkapkan informasi tentang kliennya, tapi karena Reddington adalah kawan baik Reddington, pria ini pun memberitahu bahwa Bastin menghubunginya untuk membeli semacam bahan peledak yang tentu saja untuk membuat sebuah bom. Tapi karena kawan Reddington ini tidak bisa menyediakan bahan yang spesifik yang diinginkan Bastin, kawan Reddington ini pun memberikan referensi yang bisa menyediakan bahan-bahan tersebut, yaitu seorang ahli bahan peledak yang kita pernah melihatnya di season 1 dulu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maxwell Rudiger, salah satu aset Reddington dan kawan baik Reddington juga. Maxwell Rudiger. Sementara untuk Agent Keene dan Donald, dia pun akhirnya tiba di New York, yang tepatnya di lokasi pembunuhan yang dilakukan oleh Bastin tadi. Dan dari informasi petugas ini tentang apa saja yang hilang yang dimiliki korban ini, yang diketahui adalah kurir yang diperintahkan konsulat Turki untuk membawa file rahasia kerabat yang ada di gedung PBB. Aram pun mendapatkan konfirmasi bahwa ID card yang hilang baru saja digunakan di dalam gedung PBB itu. Ya akhirnya Donald yang mendengar itu pun memerintahkan Aram untuk mengkoordinasi dengan pihak keamanan dan meminta untuk mengunci gedung PBB tersebut, yang dimana dalam perjalanan mereka menuju gedung PBB itu, Reddington menghubungi Agent Keene memberi informasi tentang Bastin yang diketahui sudah masuk ke gedung PBB, ternyata membawa sebuah bom yang Reddington ungkapkan dibeli Bastin dan dirakit oleh seorang bajingan teman lama Reddington yang sangat ahli dalam segala hal yang dapat meledak, yaitu Maxwell Rudiger. Dan Reddington juga menjelaskan detail kepada Agent Keene betapa berbahayanya bom yang dibawa oleh Bastin saat ini, karena benturan atau gesekan sekecil apapun bisa langsung meledak tanpa peringatan sama sekali. Dan kenapa Reddington bisa mengetahuinya secara detail? Karena saat ini Reddington sedang bersama Maxwell Rudiger di jet pribadinya sedang menuju New York. Dan untuk itu Reddington meminta Agent Keene untuk membersihkan gedungnya dan menemukan perangkatnya, lalu temukan cara agar Reddington dan Max bisa masuk ke gedung PBB tanpa diketahui pihak lain, karena Max akan mencoba untuk menjinakkan alat yang dirakitnya sendiri. Itu. Understood? Yes. Sementara di gedung PBB ini, Bastin pun akhirnya berhasil membawa koper itu masuk, yang kita ketahui adalah sebuah bom yang sangat mematikan, dan memberikannya kepada duta besar Turki yang tidak tahu bahwa yang diterimanya adalah sebuah bom. Dan bersamaan dengan itu, Donald dan Agent Keene tiba meminta pihak keamanan untuk melockdown gedung ini, yang dimana Agent Keene untungnya berhasil mengamankan bomnya sebelum duta besar Turki ini membuka koper itu. Slowly and do exactly as I said. Sedangkan Donald, dia pun mencoba mencari Bastin yang masih ada di dalam gedung. Namun Bastin berhasil keluar gedung dengan melukai satu polisi NYPD dan mengambil senjatanya, yang dimana berkat bantuan Aram, Donald pun berhasil menemukan Bastin, tapi dia menyandra salah satu warga sipil yang akhirnya agar bisa lolos dari Donald,
Bastin pun menembak Sandra tersebut yang dimana mau tidak mau Donald pun terpaksa menghentikan pengejarannya demi menyelamatkan warga yang ditembak Bastin ini dan juga agar tidak ada korban penembakan lagi yang dilakukan oleh Bastin. An actual emergency. The FBI has no authority. Sedangkan untuk Agent Kin, dia pun sempat berdebat dengan salah satu polisi yang menolak pergi dan mengosongkan gedung PBB ini karena menurut protokol paling tidak ada personilnya yang ada di dalam gedung ini. Tapi Agent Kin meminta semua personil NYPD dan yang lain-lain untuk pergi dari gedung ini. Dimana setelah mendapatkan panggilan dari atasan yang meminta untuk mengikuti keinginan Agent Kin, pria ini pun sampai bingung siapa sebenarnya Agent Kin. Karena meskipun Agent Kin adalah agent FBI, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan itu semua dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Reddington dan Max yang saat ini terlihat masuk gedung PBB dikawal ketat oleh pasukan FBI. Yang tentu saja agar Max bisa menjinakkan bom yang telah dirakitnya. Itu. Dan di sini ketegangan pun sempat terjadi karena Max berencana membuka koper berisi bomnya menggunakan palu yang telah dia bawa. Tapi setelah Max menjelaskan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan, Agent Kin pun meminta Max untuk berdoa terlebih dulu sebelum dia membukanya. Namun sebelum Max memalu koper berisi bom itu, tiba-tiba Agent Kin dan Reddington dikejutkan lagi oleh Max karena tiba-tiba menarik napasnya yang membuat Agent Kin dan Reddington berpikir telah terjadi sesuatu. Tapi ternyata Okay, Rudiger. Max hanya ingin bersin saja. Dan di sini Reddington yang berpendapat bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi meninggalkan Agent Kin dan Max karena Reddington ingin menjelajah gedung PBB ini. Disebabkan Agent Kin bisa kapanpun ke gedung ini, tapi untuk Reddington itu akan sangat sulit. Jadi mumpung gedungnya sedang kosong, Reddington ingin menjelajah bersama Dembe. Dan selagi Max yang ditemani Agent Kin berusaha untuk menjinakkan bom yang telah dirakit Max, kita akan fokus ke Reddington saja dan apa yang akan dilakukannya dalam penjelajahan Reddington di gedung PBB ini. Di mana Reddington yang melihat ruangan majelis umum PBB terlihat sangat excited yang membuatnya akhirnya masuk ke ruangan itu. Dimana di sini Reddington yang terlihat sangat bahagia tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk berdiri di panggung kehormatan dan menyampaikan pidatonya tentang politik-politik yang diketahuinya dengan sangat mengesankan yang seolah-olah sedang disaksikan oleh semua anggota PBB di seluruh dunia, yang padahal di depannya hanyalah Dembe seorang. Dan itulah Reddington KW, siapa sebenarnya pria ini. Dimana pria ini terlihat sangat memahami dunia politik. Apakah dia sebelumnya salah satu anggota PBB juga? Namun satu hal yang pasti, pria ini sangat-sangat mengesankan dengan pidato-pidatonya dan sangat cocok untuk menjadi presiden Amerika selanjutnya atau presiden di dunia para kriminal. Sementara pria ini terus melanjutkan pidato-pidatonya yang hanya disaksikan oleh Dembe, Max pun terus berusaha menjinakkan bom yang telah dirakitnya, di mana membutuhkan waktu dan kesabaran untuk Max menjinakkannya. Sampai akhirnya dia pun berhasil menjinakkan bom mematikan yang dirakit olehnya ini. Mengetahui itu, Agent Kin pun mendatangi Reddington yang membuat Reddington terpaksa menghentikan kesenangannya karena Agent Kin menyampaikan bahwa FBI telah kehilangan Bastin Moreau, tapi Max sudah berhasil menjinakkan bomnya. Dan untuk itu, Agent Kin ingin Reddington pergi dari gedung ini sebelum kepolisian lokal masuk ke gedung ini lagi. Dimana di sini Reddington seperti terlihat kesal karena waktu bermainnya telah habis.
Dan di sini Reddington menyampaikan kepada Agent Kin bahwa Reddington, Dembe, dan Max akan pergi ke restoran yang tidak jauh dari gedung ini. Dan Reddington berharap Agent Kin bisa bergabung dengannya. Namun Agent Kin yang mendengar itu menjawab bahwa untuk saat ini dia tidak bisa ikut karena harus menjelaskan kepada pihak lain tentang apa yang terjadi di sini. Dimana setelah Reddington pergi dari gedung ini menuju restoran yang dia maksud, terlihat Agent Kin menghubungi Jennifer memberitahu bahwa Agent Kin sepertinya harus membatalkan rencana yang sudah dibuatnya bersama Jennifer untuk mencari tahu siapa sebenarnya Reddington dan pasrah saja untuk menerima kenyataan karena mengetahui identitas Reddington juga tidak akan mengubah apapun. Agent Kin tahu bahwa Reddington saat ini adalah orang yang mampu melakukan kejahatan apapun, tapi Reddington juga sudah banyak menyelamatkan banyak nyawa, contohnya seperti bom tadi. Karena jika Reddington tidak membawa Max, maka sudah bisa dipastikan di gedung PBB tadi akan banyak korban jiwa berjatuhan. Dan di sini Jennifer pun memahami apa yang Agent Kin rasakan. Tapi berkat Jennifer yang terus membujuk Agent Kin dan Jennifer pun sepakat untuk terus melanjutkan rencananya. Ya akhirnya ketika Reddington, Dembe, dan Max tiba di restoran yang dia tuju, Reddington meminta Dembe dan Max untuk masuk terlebih dulu karena Reddington ingin membeli roti andalan yang dijual tepat di dekat restoran tersebut. Tapi tak lama setelah Reddington memesan, seorang polisi lokal tiba-tiba datang dan langsung meminta Reddington untuk menunjukkan tanda pengenalnya. Namun meski Reddington sudah menunjukkan tanda pengenal palsunya, polisi ini langsung menghubungi rekan yang tidak jauh dari tempat ini dan menggeledah Reddington yang seharusnya tidak boleh begitu saja melakukannya. Tapi pada akhirnya membuat polisi ini mendapatkan alasan untuk menangkap Reddington, yaitu akibat kepemilikan senjata yang dibawa oleh Reddington ini. Tapi yang membuat Reddington dalam masalah besar adalah salah satu polisi mengetahui bahwa pria yang saat ini ada di depan mereka adalah buronan paling dicari Amerika, yaitu Raymond Reddington. This is the most wanted man in America. Dan tahukah kalian, inilah rencana Agent Kin dan Jennifer yang dimana untuk kelancaran mereka dalam mengungkap identitas Reddington KW sebenarnya, Agent Kin sengaja memberi tips secara anonim ke salah satu polisi yang menangkap Reddington ini dengan memberitahu bahwa buronan paling dicari Amerika akan pergi ke restoran yang disebutkan Agent Kin secara detail. Dan itulah sebabnya polisi ini yang mendapat informasi terperinci dari Agent Kin langsung mengenali Reddington dan meminta untuk menunjukkan identitasnya. Dan itu semua dilakukan Agent Kin karena Agent Kin dan Jennifer percaya jika Reddington dalam penjara, mereka akan dengan leluasa mencari bukti tentang siapa Reddington sebenarnya. Dan di sini Agent Kin dan Donald yang mendapat informasi dari Aram bahwa Reddington telah ditangkap oleh kepolisian NYPD dengan kelicikan Agent Kin agar rekan-rekannya tidak mengetahui bahwa sebetulnya dirinya lah dalam penangkapan itu, berakting yang membuat seolah-olah Donald lah yang telah memberi tip karena Donald diketahui Agent Kin dan yang lain tidak suka melanjutkan kerja sama FBI dengan Reddington. Tapi itu semua dilakukan Agent Kin tidak lain dan tidak bukan untuk menutupi tentang apa yang sudah dilakukan Agent Kin. I don't believe you did it. Sementara akibat penangkapan Reddington, Cooper pun meminta Cynthia untuk membantu masalah ini. Karena bagaimanapun, Reddington sudah banyak membantu menyelesaikan kasus selama 5 tahun terakhir. Tapi Cynthia menegaskan Cooper bahwa dirinya tidak punya kuasa jika penangkapan sudah menjadi publik. Karena sesuai perjanjian Reddington dengan pemerintah, jika Reddington ditangkap, maka pemerintah akan menolak mengakui telah bekerja sama dengan buronan paling dicari Amerika. Nothing I can do about it. Sementara untuk Reddington itu sendiri yang saat ini ada di kantor polisi lokal, Reddington yang mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan masalah yang cukup serius akibat penangkapan ini,
mencoba untuk menyuap petugas ini dengan iming-iming kekayaan yang akan didapatkannya jika petugas ini mau menutup mata tentang penangkapan yang dilakukannya. Tapi ternyata pria ini menolak suap dari Reddington yang sudah menjanjikan kekayaan untuknya dan malah meminta Reddington untuk menulis pernyataan yang akhirnya membuat Reddington menuliskan nomor telepon untuk petugas ini hubungi. Tapi dia malah mengabaikannya dan meminta Reddington untuk kembali menulis pernyataannya. Namun belum sempat Reddington menulis pernyataannya, tiba-tiba seorang jaksa wanita yang ditunjuk penegak hukum federal datang mengambil alih kasus ini yang membuat petugas yang telah menangkap Reddington ini tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Dan petugas ini pun terlihat kesal karena dia yang telah menangkap Reddington, tapi kasusnya malah diambil alih oleh jaksa wanita ini yang akhirnya petugas itu pun pergi membawa catatan nomor telepon yang telah diberikan Reddington tadi. Dan di sini kita pun akhirnya mengetahui mengapa wanita ini mengambil alih penangkapan Reddington ini, karena ternyata itu semua demi kepentingannya yang saat ini mencalonkan diri sebagai gubernur New York City. Karena jika dunia tahu bahwa wanita ini berhasil menghukum penjahat Raymond Reddington, sudah pasti masyarakat akan memilihnya sebagai gubernur. This is gonna be fun. Dan akibat mengetahui ini, Cooper pun mengundang wanita tersebut ke Blacksad, di mana wanita ini mengira bahwa Cooper ingin membantunya dalam menuntut Reddington. Dan itulah sebabnya wanita ini bersedia mendatangi Cooper. Tapi di sini Cooper menyampaikan bahwa wanita ini harus mengetahui fakta bahwa Reddington adalah informan FBI dan selama 5 tahun terakhir Reddington sudah banyak membantu FBI dalam menangkap penjahat-penjahat besar dan banyak pula nyawa yang terselamatkan. Dan Cooper berharap wanita ini mau menutup mata untuk penangkapan Reddington, karena jika wanita ini mempublik penangkapannya, maka Reddington tidak akan bisa membantu FBI lagi. Tapi ternyata wanita ini yang lebih mementingkan karirnya menolak permintaan Cooper. Ya, akhirnya setelah dari tempat ini, dia pun melakukan konferensi pers yang menyatakan telah menangkap buronan internasional dan pengkhianat Amerika, yaitu Raymond Reddington. Sedangkan untuk Reddington yang masih di dalam sel kepolisian NYPD mendapat kunjungan dari Agent King yang kita ketahui adalah dalang dibalik penangkapan Reddington. Tapi yang menarik di sini adalah Reddington yang tidak khawatir dengan masalah ini menyampaikan kepada Agent King itu semua. Namun yang menjadi perhatiannya adalah Reddington berkeyakinan ada seseorang yang dekat dengannya telah mengkhianatinya. Dan Reddington meminta Agent King untuk mencari tahu pengkhianat itu yang kita semua tahu itu adalah Agent King. Agent King yang mendengar itu pun bertanya apa yang akan Reddington lakukan jika dia menemukannya. Apakah Reddington akan membunuhnya? Dimana pernyataan itu dijawab oleh Reddington bahwa itu tergantung. So you could kill him? I'd say that depends. Dan dari jawaban Reddington ini, sepertinya Reddington memiliki kecurigaan. Tapi siapa yang dicurigai Reddington? Apakah dia mencurigai Agent King atau yang lain? Dimana sayangnya jawaban itu belum bisa kita ketahui di video kali ini. Dimana setelah Agent King pergi, dia pun menemui Jennifer merayakan keberhasilan mereka atas penangkapan Reddington yang tujuannya agar Reddington tidak menghalangi mereka dalam mencari kebenaran tentang siapa Reddington KW sebenarnya. Tapi di sini bukannya merasa bahagia, Agent King malah terlihat sedih. Apakah dia telah menyesal melakukannya? Karena akibat mereka ini, Reddington mungkin saja akan mendapatkan hukuman mati. Dan untuk scene akhir episode ini, dengan dikawal sangat-sangat ketat, Reddington pun akhirnya dibawa ke penjara, tempat di mana Reddington akan menginap malam ini. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini, di mana Reddington mengalami ini semua
akibat Agent Kin yang padahal sudah Reddington lindungi, yang dimana untuk keselamatan Agent Kin, Reddington bahkan rela mengorbankan dirinya, tapi Reddington malah mendapatkan ini sebagai balasannya. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan Reddington dan apa yang akan dilakukannya dalam menghadapi masalahnya? Dimana untuk mengetahui itu, kita hanya bisa mengetahuinya di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk diri. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Reddington, selamat